Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar
Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar, bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.